Emosi itu seperti sahabat kita. Emosi bisa menjadi hadiah sekaligus kutukan. Mereka membuat kita tertawa, mereka membuat kita menangis, dan terkadang membuat kita marah. Kita senang mereka ada, tetapi kadang-kadang mereka tidak akan meninggalkan kami sendirian. Bahkan ketika kita meminta mereka untuk ruang ekstra atau kedamaian. Kami telah mengalami emosi sejauh yang kami ingat. Mereka selalu menjadi bagian dari hidup kita dan telah mempengaruhi kepribadian kita sejak awal. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, dari mana datangnya emosi? Apakah itu adaptasi yang diturunkan dari evolusi berabad-abad, atau apakah itu produk masyarakat dan budaya? Check this out. Psikolog evolusioner percaya jika emosi adalah adaptasi yang berevolusi sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi nenek moyang kita. Mereka percaya jika emosi adalah bawaan, artinya kita dilahirkan dengan emosi terhubung ke otak kita. Beberapa psikolog membatasi klaim mereka pada sekumpulan kecil emosi dasar yang disebut Big Six, yaitu kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, keterkejutan, kemarahan, dan rasa jijik. Salah satu strategi untuk membuktikan jika emosi adalah produk evolusi adalah dengan membuktikan jika emosi bersifat universal di seluruh dunia. Beberapa emosi sepertinya bersifat universal dan ditemukan serupa di seluruh budaya, meskipun ada variasi lingkungan yang signifikan. Orang-orang dari suku terpelajar yang terisolasi di New Guinea mengasosiasikan ekspresi wajah dari emosi dasar dengan jenis situasi yang sama dengan kita. Misalnya, kebanyakan orang akan memasang ekspresi jijik dengan makanan busuk, wajah marah dengan hinaan, dan wajah sedih dengan kehilangan seorang anak. Sama halnya dengan bersin, yang merupakan respon tubuh yang tidak disengaja. Bersin bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan menimbang bukti dan menarik kesimpulan, karena itu benar-benar di luar kendali kita. Emosi tidak seperti kepercayaan, tetapi pasif seperti bersin, sehingga sepertinya tidak bisa dipelajari. Sama halnya dengan bersin, emosi banyak berhubungan dengan tubuh, dan karena itu berhubungan dengan pola perubahan tubuh. Misalkan kalian sedang berjalan-jalan di hutan dan melihat beruang grizzly yang sangat besar tepat di depan kalian. Kalian mulai takut dan cemas. Mengapa ini terjadi? Emosi tertentu seperti ketakutan dan kemarahan membuat jantung kita berdebar kencang dan otot kita tegang. Karena rasa takut telah berevolusi untuk menghadapi bahaya. Tubuh kita mempersiapkan kita untuk lari atau melawan ketika kita takut. Kedua respon ini merupakan bagian dalam mengatasi potensi ancaman yang bisa menimbulkan tantangan bertahan hidup yang besar. Sedangkan para kritikus psikolog evolusioner berpendapat jika emosi dibangun secara sosial, bukan bawaan, yang berarti jika emosi adalah produk sosial dan bukan alam. Mereka menolak teori evolusi tentang emosi yang tidak disengaja. Para pembela pandangan ini percaya jika budaya kita menentukan bagaimana perasaan kita dan apa yang harus kita lakukan dalam situasi tertentu. Ketika kita merasakan emosi dan bertindak berdasarkan itu, kita terlibat dalam perilaku yang ditentukan oleh budaya kita. Orang berpendapat jika anggapan kita emosi tidak disengaja, seperti marah. Untuk menjadi marah, kita perlu menafsirkan sesuatu sebagai ofensif yang kemungkinan besar didasarkan pada penilaian moral yang diinformasikan secara budaya. Pertanyaannya adalah, kalau emosi marah datang dari budaya, bagaimana marah bisa menjadi refleks untuk binatang? Ada emosi lain yang berbeda jika berdasarkan pengaruh budaya. Kata amae dalam bahasa Jepang berarti perasaan ketergantungan yang memanjakan, mirip dengan perasaan seorang anak terhadap ibunya. Orang mungkin mengenali perasaan ini pada anak-anak, tetapi jarang mengaitkan hal seperti itu pada orang dewasa. Seperti amae, Jepang memiliki banyak emosi berbeda yang akan kita anggap asing. Mungkin kita bisa melakukan ini dengan menghindari pilihan. Kita bisa mengatakan jika kedua teori ini benar, tetapi menerapkannya pada emosi yang berbeda. Membuat beberapa emosi berevolusi dan beberapa dikarenakan pengaruh budaya.
Kita bisa menggunakan pendekatan evolusioner untuk emosi dasar dan membenarkan emosi yang lebih kompleks seperti pengaruh dari budaya. Misalnya, kecemburuan bisa dilihat sebagai produk dari emosi dasar kesedihan, ketakutan, kemarahan, dan rasa jijik, ditambah dengan sikap budaya terhadap perselingkuhan. Ketika kalian merasa cemburu, sebenarnya kalian merasa sedih karena kehilangan pasangan, takut menghabiskan hidup sendirian, marah karena dikhianati, dan muak dengan perselingkuhan. Emosi yang kompleks juga bisa berasal dari emosi dasar orang lain, seperti kita akan merasa bersalah ketika kita melakukan kesalahan dan orang lain memarahi kita, atau kita akan merasa malu jika ada orang lain yang menghina kita. Selain itu, emosi tertentu bisa dirasakan dengan cara yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Bayangkan kalian mendengar suara keras yang mengejutkan kalian, sehingga jantung kalian mulai berdebar kencang. Ini adalah ketakutan, tetapi tidak sama dengan ketakutan yang kalian alami ketika kalian melihat beruang grizzly di hutan. Emosi adalah konsep yang kompleks, terlepas dari dua pendapat dari evolusioner maupun sosial budaya yang menyebabkan dan mempengaruhinya. Tapi Tuhan telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, begitu juga dengan emosi atau sifatnya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.